Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang terhormat, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, CHLA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunia Mukti. Yang terhormat, Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, CPM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunia Mukti. Yang terhormat, Ibu Hajah Herni Suryani, SIKOM MM, selaku Ketua Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunia Mukti, sekaligus selaku dosen pembimbing saya. Yang terhormat, Bapak Yudirwan SH selaku Supervisor Lapangan di perusahaan, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Neta Lestari Syamsiah dengan NIM 4122.4.19.11.0009, mahasiswi program studi manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sunia Mukti, angkatan tahun 2019. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil laporan akhir magang saya. Adapun judul dari laporan akhir magang saya yaitu penerapan direct marketing pupuk organik Biosoltamax pada PT Bandung Inovasi Organik. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa outline laporan saya yang akan disampaikan untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada profil perusahaan, ketiga aktivitas magang, yang keempat analisis, kelima kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada refleksi diri selama mengikuti kegiatan magang di PT Bandung Inovasi Organik. Latar belakang. PT Bandung Inovasi Organik adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertanian yang mana menghasilkan beberapa produk. Salah satunya adalah produk pupuk organik Biosoltamax. Nah, PT Bandung Inovasi Organik juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Solusi Tani Makmur sebagai distributor tunggal dari produk pupuk organik Biosoltamax. PT Solusi Tani Makmur ini tergolong baru sehingga sangat diperlukan adanya pemasaran secara langsung atau direct marketing kepada para customer. Hal ini ditujukan untuk mengenalkan atau mempromosikan produk pupuk organik Biosoltamax kepada para customer. Nah, pada saat ini ada beragam model direct marketing yang dapat dipraktikkan atau diterapkan pada perusahaan, dimulai dari metode tradisional hingga modern, yang mana memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Nah, apabila strategi ini dilakukan dengan tepat, maka akan menghasilkan suatu penjualan yang bagus. Selain itu juga, direct marketing dapat membantu meminimalisir biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan pemasaran terhadap produk yang dikeluarkannya. Dengan adanya perkembangan teknologi dan tren masa kini, ini memberikan inovasi baru bagi direct marketing. Pembahasan selanjutnya adalah profil perusahaan. Pada logo PT Bandung Inovasi Organik ini memiliki 3 huruf yaitu B, I, dan O, di mana ini sebagai arti, sebagai pilar yang memberikan solusi bagi para petani. Yang pertama B, Big Thinking, I, Inspiration for Farmers, dan O adalah Orientation of Farmer Welfare. Nah, PT Bandung Inovasi Organik ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi bahan penunjang pertanian berbasis organik yang didirikan pada tanggal 9 Januari 2019. Alamatnya ada di Komplek Niaga Ujung Berung atau Ruko Ubertos, Blok B25, Pakemitan, Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pabrik produksinya itu beralamat di Bumi Sekarwangi, Jalan Lebakwangi, nomor 34, Sekarwangi, Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Adapun visi misi dari PT Bandung Inovasi Organik, visi yang yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penerapan pertanian organik untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan mampu memberikan dampak bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan petani. Misi yang pertama, menyediakan aplikasi pertanian untuk solusi pertanian organik berkualitas. Yang kedua, melayani dan mengedukasi petani dalam penerapan aplikasi pertanian untuk solusi pertanian organik serta pengelolaan hasil pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Dan yang terakhir, berkontribusi kepada pemerintah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang sehat. Selanjutnya ada struktur organisasi di PT Bandung Inovasi Organik. Di sini ada Dewan Komisaris, ada penasehat yaitu Bapak Jamaluddin Al-Afghani, ada Direktur Utama yaitu Bapak Winheri Safruddin,
General Manager Bapak Muhammad Yasan, dan ada beberapa bagian yang ada di PT Bandung Inovasi Organik, yaitu bagian keuangan, bagian produksi, bagian riset, development and training, dan bagian SDM dan legal. Nah, berdirinya PT Bandung Inovasi Organik ini bertujuan untuk mensejahterakan bangsa melalui kesejahteraan petani dan berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang sehat, serta menjaga lingkungan untuk masa depan pertanian Indonesia. Biosoltamax. Nah, ini adalah produk unggulan dari PT Bandung Inovasi Organik, yang mana meliputi pupuk organik, pestisida organik, nutrisi, dan lain-lain. Pupuk organik Biosoltamax ini adalah pupuk organik 100% ramah lingkungan yang berbahan baku tanaman obat dan rempah-rempah, diperkaya mikroba superaktif plus makro dan mikronutrien, serta diproses berdasarkan teknologi berwawasan lingkungan dengan prinsip zero emission concept. Sebelum produk pupuk organik Biosoltamax ini dipasarkan, sudah diriset terlebih dahulu dengan berbagai macam percobaan agar hasilnya ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berdasarkan riset yang telah dilakukan, hal ini terbukti dengan adanya sertifikat pertanian organik dari Indonesian Organic Farming Certification dan legalitas SK Kementerian Pertanian, serta telah diuji oleh Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Laboratorium Kimia Tanah dan Nutrisi Tanaman di Universitas Pajajaran. Selanjutnya ada aktivitas magang. Nah, tempatnya itu ada di Komplek Niaga Ujung Berung, Ruko Bertos, Blok B25, Pekemenitan, Cinambo, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Waktu pelaksanaan magang itu kurang lebih 16 minggu, yaitu dari 1 November 2022 hingga 17 Oktober 2023. Waktu kerjanya itu dari hari Senin hingga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, untuk pembagian kegiatan magang itu dibagi dua. Yang pertama bagian administrasi dan juga bagian sales marketing. Untuk minggu pertama dilakukan kegiatan pembekalan, yaitu dengan pemberian materi terkait product knowledge. Di bagian administrasi memiliki tugas yaitu untuk membuat format laporan kegiatan di lapangan dan daftar nama untuk mahasiswa magang lainnya di bagian sales marketing, mencari informasi terkait kelompok tani, terkait gabungan kelompok tani di internet dan di media sosial lainnya, di mana hal ini dilakukan untuk sales call kepada para ketua poktan maupun gapoktan, ataupun petani itu sendiri, pemilik tanaman hias, dan lainnya, untuk mengenalkan atau menawarkan produk pupuk organik Biosoltamax ini, serta menanyakan berbagai permasalahan yang dialami saat di lapangan, membagikan brosur online, mencatat data penjualan di buku besar, serta membantu staf marketing ketika diperlukan. Ini tugas-tugas yang dilakukan ketika di bagian administrasi. Nah, sedangkan selama di bagian sales marketing, ini dilakukan di lapangan atau di sekitaran daerah rumah, yang mana terdapat lokasi pertanian ataupun yang berkaitan dengan pertanian. Beberapa kegiatan yang dilakukan di bagian sales marketing, diantaranya itu kita perlu mempelajari product knowledge terlebih dahulu terkait produk pupuk organik Biosoltamax, untuk nantinya kita melakukan sosialisasi kepada para petani, kepada penyuluh pertanian, kepada beberapa kepala desa, kepada ketua BUMDes, dan lainnya. Selain itu juga mengirim to-do list setiap hari atau laporan kegiatan harian selama di lapangan beserta dokumentasinya ke WhatsApp group sebagai bukti kita telah melaksanakan tugas kita di lapangan. Selanjutnya juga kita mengikuti kegiatan rutin baik di bagian administrasi maupun di bagian sales marketing, yaitu mengikuti kegiatan webinar Biosoltamax di setiap hari Kamis secara rutin melalui Zoom meetings, dan mengikuti kajian singkat dan evaluasi bersama pimpinan di setiap hari Jumat. Selanjutnya adalah analisis. Nah, berdasarkan analisa saya selama ini, direct marketing yang telah diterapkan di PT Bandung Inovasi Organik ini sudah cukup efektif dan efisien dengan menggunakan jenis-jenis direct marketing untuk mencapai tujuan dan hasil yang positif terkait hasil penjualan dan keberhasilan melakukan promosi. Nah, di sini kita dapat lihat kesesuaian antara teori dengan yang diterapkan oleh perusahaan. Di sini ada menurut Sitorus dan Utami, promosi itu merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk
dan jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi. Nah, sesuai dengan teori bahwa promosi ini merupakan hal penting juga bagi PT Bandung Inovasi Organik agar dapat memberikan informasi terkait produk pupuk organik Biosoltamax itu sendiri. Nah, selain itu, perusahaan ini dapat memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dialami sesuai kebutuhan pelanggan tersebut dan dapat memberikan ilmu serta konsultasi secara sukarela melalui kegiatan webinar di Zoom meetings ataupun melalui agen Biosoltamax kepada konsumen sehingga menjadi nilai tambah untuk perusahaan ini. Menurut Kotler dan Armstrong dalam Fauci dan kawan-kawan menyatakan bahwa pemasaran langsung ini merupakan hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara hati-hati. Nah, untuk meraih respon segera dan mencapai hubungan pelanggan yang abadi. Untuk pemasaran langsung di PT Bandung Inovasi Organik ini sudah sesuai dengan teori, di mana perusahaan memiliki hubungan langsung dengan konsumen yang telah ditargetkan agar bisa merespon dengan cepat sehingga memiliki hubungan yang berlangsung lama dengan pelanggan. Salah satu contohnya pada kegiatan webinar Biosoltamax secara rutin di hari Kamis. Nah, di sini antara produsen dan konsumen dapat berhubungan langsung untuk membahas terkait produk pupuk organik ataupun permasalahan yang dialami oleh para customer. Sehingga di sini produsen sebagai produsen ataupun marketer ini dapat memberikan solusi kepada para customer. Di sini saya akan membahas jenis-jenis direct marketing yang diterapkan oleh PT Bandung Inovasi Organik dan PT Solusi Tani Makmur. Di antaranya ada email marketing, SMS marketing, direct selling, telemarketing, sosial media marketing, katalog marketing, dan leaflet marketing atau selebaran. Untuk email marketing, perusahaan ini menggunakan email sebagai alat pemasarannya yang mana berfungsi sebagai surat yang dapat melampirkan berupa gambar ataupun video yang diminta oleh calon pembeli terkait produk pupuk organik Biosoltamax. Nah, hal ini bertujuan untuk kegiatan prospecting atau bertemu dengan pelanggan di kemudian hari. Dengan adanya surat penawaran ini memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun calon pembeli. Selanjutnya itu ada SMS marketing. Nah, di sini PT Bandung Inovasi Organik memanfaatkan fitur WhatsApp sebagai alat penghubung antara marketer dengan pelanggan sehingga dapat secara langsung mengirimkan pesan singkat untuk menawarkan produk kepada pelanggan ataupun membahas terkait permasalahan yang dialami oleh para customer, terutama itu petani, terkait permasalahan di lapangan yang dialami oleh para petani, sehingga di sini marketer dapat memberikan solusi yang tepat untuk permasalahannya. Nah, selanjutnya itu ada direct selling. Nah, dalam kegiatan ini, perusahaan melakukan penjualan secara langsung dengan konsumen. Contoh konkretnya itu, dengan adanya kegiatan sosialisasi kepada para customer, atau kepada para petani lebih tepatnya, maupun pihak lainnya, terkait produk pupuk organik Biosoltamax, yang mana bertujuan untuk menjual secara langsung kepada konsumen. Selain itu juga, dilakukan direct selling e-commerce, salah satunya di Shopee, di Tokopedia, dan lainnya. Nah, hal ini juga dilakukan oleh saya selaku mahasiswa magang di PT Bandung Inovasi Organik, di mana melakukan sosialisasi secara langsung kepada konsumen atau calon pembeli di lapangan untuk menjual ataupun menawarkan produk pupuk organik Biosoltamax ini. Selanjutnya ada sosial media marketing. Nah, perusahaan menggunakan media sosial sebagai alat pemasaran untuk menarik pelanggan dengan menampilkan berbagai konten berupa video mengenai informasi produk Biosoltamax, penawaran produk, juga testimoni dari para pelanggan yang telah menggunakan produk pupuk organik Biosoltamax. Salah satunya melalui Instagram, yaitu Instagramnya biosoltamax.id dan Solusi Tani Makmur. Ataupun di YouTube channelnya yaitu Biosoltamax ID dan Solusi Tani Makmur. Di Facebooknya juga maupun WhatsApp. Nah, selanjutnya itu ada telemarketing. Di sini kegiatan telemarketing yang diterapkan ini sudah cukup efektif dalam penerapannya. Sebelum mendapatkan prospek perusahaan, akan melakukan telemarketing dengan calon customer untuk bertemu secara langsung dan menjelaskan mengenai produk pupuk organik Biosoltamax. Nah, sistem kerjanya pun cukup mudah, di mana customer service dari perusahaan ini akan menghubungi calon customer yang telah disiapkan oleh database perusahaan. Kemudian, customer service itu akan membuatkan jadwal untuk melakukan pertemuan
yang mana nantinya akan membahas mengenai kontrak yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, selain menghubungi kepada calon customer, hal ini pun digunakan untuk menghubungi para agen juga untuk menanyakan permasalahan yang dialami di lapangan ataupun menanyakan kapan akan melakukan pembelian kembali jika produk sudah habis terjual, seperti itu. Selanjutnya ada katalog marketing. Nah, perusahaan pada saat ini sudah menggunakan katalog digital yang mudah diakses dari mana saja dan kapan saja. Juga memberikan fitur interaktif berupa gambar dan video produk pupuk organik Biosaltamax bagi para pelanggan yang dapat dibeli melalui akun e-commerce milik PT Bandung Inovasi Organik dan PT Solusi Tani Makmur. Nah, di sini juga dapat dilakukan pembayaran melalui berbagai metode. Selanjutnya itu ada leaflet marketing atau selebaran. Nah, selebaran ini yang biasa digunakan sebagai alat pemasaran secara offline oleh perusahaan terkait produk pupuk organik Biosaltamax yang berisi informasi produk yang dijual dan mengandung unsur-unsur desain dan logo khas perusahaan sebagai brand identity. Nah, selebaran ini biasanya dibagikan kepada calon pembeli atau pembeli itu sendiri. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Salah satu promosi yang diterapkan di PT Bandung Inovasi Organik adalah direct marketing. Dikarenakan perusahaan ini dapat dikatakan tergolong masih baru, yang mana membutuhkan direct marketing dalam pemasaran produknya. Jenis-jenis direct marketing yang digunakan oleh PT Bandung Inovasi Organik sejauh ini itu ada email marketing, SMS marketing, direct selling, social media marketing, leaflet marketing, katalog marketing, dan telemarketing. Sejauh ini, PT Bandung Inovasi Organik telah menerapkan direct marketing dengan efektif dan efisien, atau dapat dikatakan sudah baik. Perusahaan ini selalu berusaha untuk selalu berprogres dan mencapai tujuan agar direct marketing dapat berjalan sesuai harapan. Di sini, untuk mencapai hasil yang bagus, perusahaan memerlukan tenaga penjual atau agen produk Biosaltamax yang handal, di mana mengerti tujuan perusahaan, mengerti target-target perusahaan, serta memahami product knowledge produk pupuk organik Biosaltamax itu sendiri. Nah, selanjutnya ada saran. Saran bagi perusahaan. Perusahaan diharapkan ke depannya itu dapat menggunakan jenis direct marketing melalui online advertising, seperti melalui Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads, bahkan YouTube Ads, dan lainnya untuk melakukan promosi produk pupuk organik Biosaltamax agar dapat lebih dikenal, terkhusus bagi online consumer. Nah, mengingat PT Bandung Inovasi Organik ini merupakan perusahaan yang usianya tergolong masih muda, selain itu juga perusahaan diharapkan suatu saat ini dapat menerapkan consumer direct melalui TV interaktif dan radio sebagai basis pemasarannya. Dan saran bagi program studi manajemen, diharapkan mampu menjalin hubungan kerjasama yang baik ke depannya dengan PT Bandung Inovasi Organik. Hal ini untuk menjalin kerjasama kembali baik ke depannya dalam kegiatan magang bagi mahasiswa akhir pada periode selanjutnya maupun dalam kepentingan lainnya. Selain itu juga diharapkan dapat melakukan kegiatan praktek secara langsung terkait materi strategi pemasaran maupun e-marketing. Yang terakhir adalah refleksi diri. Nah, sejak awal hingga akhir mengikuti kegiatan magang di PT Bandung Inovasi Organik ini, banyak sekali manfaat dan hal positif yang dirasakan oleh saya, sehingga dapat menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja di masa mendatang. Dalam hal ini, saya menjadi paham bahwa tanggung jawab adalah hal utama dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan, ataupun juga dalam kerjasama, agar pekerjaan tersebut terselesaikan dengan efektif dan efisien. Selain itu, satu hal yang menjadi pembelajaran bagi saya khususnya, bahwa urusan dunia dan urusan akhirat itu harus seimbang. Ini tercermin di mana seluruh karyawan di PT Bandung Inovasi Organik maupun di PT Solusi Tani Makmur, sebelum melakukan pekerjaan itu mengagendakan kegiatan tadarus dan juga sholat duha terlebih dahulu. Selain itu juga diadakannya kajian singkat di hari Jumat. Berikutnya adalah beberapa dokumentasi saat melakukan kegiatan magang di PT Bandung Inovasi Organik. Baik, cukup sekian presentasi laporan akhir magang saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.